Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, ke-9 Cimori, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 6.625 terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, bahkan seminggu ini asing tuh terus net sell. Cuman hari Rabu kemarin sedikit net buy. Kalau di broker resminya INDF itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, INDF jebol lagi 6.800-nya, sempat rebound namun gagal. Tapi nggak masalah menurut saya, ini tarik aja masih aman lah ya. Untuk INDF nih kalau ditarik seperti ini. Cuman kalau mau bagus INDF ya minggu depan di atas 6.800 itu aja. Tapi kalau mau mau sabar simpen 2 bulan 3 bulan ke depan sampai mendekati akhir tahun, kumpulin aja dulu. Kalaupun mau average down, tinggal Bapak Ibu kalau bingung, nonton di video komunitas Borneo Trader di YouTube, pilih yang Pro Trader. Di situ ada caranya saham-saham berfundamental bagus, bagaimana untuk average down-nya. Berapa kali sih kita bisa average down? Di situ ada videonya, jadi Bapak Ibu juga terencana di titik-titik harga berapa mau average down-nya. Ya, seperti itu. Silahkan join dan tonton. Pilih yang Pro Trader. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia 3 bulan koreksi. Tapi ya menurut saya kalaupun jelek-jeleknya harusnya sih 6.500, 6.400 itu aja. Tapi kalau mau oke, minggu depan harus kembali ke atas 6.800. Berarti dia harus naik 175 poin, sekitar 2,5% lah. Kalau dia naik 2,5% cukup oke itu untuk INDF ya. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup di harga 11.075, menguat 0,68%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ICBP masih di atas 11.000. Ada candle hammer yang perkiraan saya pola dead bond ternyata di reject nih Bapak Ibu. Perhatikan dia rejection. Kalau menurut saya ini pattern flex, minggu depan sih rebound. Harusnya kalau market mendukung, market tembus 7.000 aja ya. Consumer good juga jadi pendorong dan grup Indoput potensi bisa lanjut, bisa rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil aja minggu ini, nggak nyampe setengah volume kemarin. Apalagi tutupannya di atas 11.000, berarti masih aman. Kalau candle bulanannya koreksi biasa dan volumenya kecil, ini ke atas. Harusnya Oktober nih bisa lanjut naik ya. Tapi disclaimer, seperti itu ke NDF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 3.740, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya UNPR ada sedikit distribusi, nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR bagus ya, koreksi biasa lah. Minggu ini dia koreksi wajar karena dah 4 hari minggu lalu dia rebound. Jadi kalau minggu ini koreksi tipis. Coba kalau dilihat dari time frame weekly itu koreksinya tipis saja ya. Volumenya juga nggak nyampe setengah kayaknya nih. Coba dihitung, gambarnya diperbesar dulu. Ya nggak nyampe setengah ya. Ya harusnya aman di atas 3.700, 3.680 itu. Kalau gagal ya out dulu. Kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi ya jebol 3.400 bar cut loss juga boleh. Risk reward misalnya seperti ini, Bapak Ibu mau swing panjang sebulan atau 2 bulan ke depan, cut loss-nya lumayan 12%. Target profit 22% ke 4.500, 4.600 juga boleh. Kalau saya sih, kalau dia gagal bertahan di atas 3.700, jual dulu aja. UNPR, jadi kalau dilihat dari time frame bulanan, ya ada candle pembalikan arah setelah 3 bulan koreksi. Dan menurut saya ada peluang nge-swing atas. Bisa jadi ini kalau dilihat dari time frame bulanan, konsolidasi yang cukup lebar. Ya ini sekarang dia di area support 3.600, 3.700 area support. Resistennya 5.000. Menarik kan? Harusnya sih ini bisa jadi candle reversal time frame bulanan ya. Candle doji-nya ini. Jadi menarik nih untuk UNPR. Apalagi kalau minggu depan rebound. Harusnya sih rebound. Kalau market aman aja, nggak ada koreksi dalam, aman. Harusnya UNPR di atas 3.700, oke. Target swingnya 4.000 minimal minggu depan. Tapi disclaimer, untuk UNPR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia broker resminya HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP kalau dia tembus 880 baru oke. Itu aja. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, supportnya bisa pakai 850.
Kalau tertarik seperti ini ya boleh, risknya kecil aja tuh, 850 jebol minggu depan tinggalin aja. Apalagi candle doji. Kalau dilihat dari time frame bulanan, HMSP dah 7 bulan terus turun dan akhirnya bulan ini itu volumenya kecil. Jadi ya semoga aja bulan mestinya sih ada candle hijau. Keterlaluan menurut saya kalau HMSP nggak ada candle hijau di Oktober ya, seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GGRM yang ditutup menguat 1,23% ke harga 24.600. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GGRM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GGRM juga bagus. Di atas 24.000 hot. Semoga belum minggu depan dia lanjut naik karena sudah menembus EMA 200-nya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, konsolidasi ya. Aman kok, koreksi tipis. Harusnya sih minggu depan lanjut. Kalau candle bulanannya ini tadi candle harian ya. Tadi candle mingguan. Nggak masalah. Kemarin dia turun tuh gara-gara dividen ya. Jadi seperti itu ya untuk GGRM masih oke nih. Pokoknya aman di atas 24.000. Risknya kecil juga tuh paling maksimal 4%. Tapi disclaimer. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.550. Terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Mayor diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor kondisi seperti ini masih oke. Di atas 2.500 ya. Kalau mau bagus Senin minggu depan dah bergerak di atas 2.600. Ini bisa jadi pola symmetrical triangle. Dah cukup lama ya dia bergerak. Ya mestinya sih kalau tembus 2.500, 2.600. Mestinya kalau tembus 2.600 menarik untuk Mayor. Ya, seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 117 menguat 1,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya AISA di distribusi. AISA belum menarik kalau belum di atas 120. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AISA kalau menurut saya gambarnya seperti ini aja. Ya, memang resisten kuat 130, tapi ada resisten minor yang harus ditembus dia minggu depan 122, 120. Di atas itu bagus dan kelihatannya AISA lagi konsolidasi, range-nya 110 sampai 120. Jadi seperti itu untuk AISA. Nanti Bapak Ibu perhatikan lagi kalau dia bergerak di atas 120. Itu menarik untuk AISA. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya ada WIM yang ditutup menguat 5,92% ke harga 2.860. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya WIM sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya WIM luar biasa. WIM naik terus. Mungkinkah ke 3.000 targetnya kita lihat aja. Ini kan dia terus all time high nih. Kalau melihat historinya. Jadi ya follow the trend lah yang punya selamat ya. Nggak diganggu psikologisnya karena naik terus. Tapi kalau ditanya minat nggak sih beli? Nggak minat ya. Kejauhan di atas 2.500 saja saya itu nggak minat. Karena udah ketinggalan. Momennya itu pas tembus 2.200 itu. Lebih bagusnya lagi ya pas tembus 2.000 itu momennya. Di atas itu sudah follow the trend. Nah ini momennya tuh di area ini. Dari support resistannya di atas itu pola the trend. Yang berani masuk di atas itu tuh ya resikonya tinggi. Entah itu modal feeling atau ya karena trigger hijau. Kalau swing trader kemungkinan nggak masuk ya, udah ketinggalan. Mungkin ada yang follow the trend udah dari bawah swing trader ya. Jadi seperti itu untuk WIM. Kalau menurut saya gambarnya ya bisa 3.000 ada tuh potensi arah ya. Biasanya level-level psikologis disentuh harga-harganya. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 3.970 menguat 2,05%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Cimori ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Cimori breakout. Oke nih ya, Cimori di atas 3.900 mantep. Cuman sayangnya memang volumenya nggak kuat. Tapi harusnya ini konfirmasi breakout. Ya, aman. Nggak perlu nunggu 4.000 di atas 3.900 oke. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus walaupun memang volume nggak kuat. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus, ekornya panjang, apalagi nih dia baru IPO. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantul dari golden ratio-nya 3.820, harusnya sih
oke ya untuk Cemori. Jadi seperti itu untuk Cemori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 675 menguat 6,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cleo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya Cleo. Nah ini ya, dia konsol-konsol ternyata ditarik naik, tembus resisten. Jadi kondisi seperti ini ke atas 720 masih sama. Gambaran saya Cleo itu akan all time high tahun ini ya. Jadi potensi upset ya tembus 780. Cuman ya itu, cari di mana titik entry yang oke. Tunggu dia membentuk swing low. Perkiraan saya ya di 600 dan maksimal kalau ISG koreksi itu 550. Dan naik, tapi mungkin aja nggak ke bawah lagi nih, udah dijaga 600. Kemungkinan besar sih konsolidasi, kalaupun nggak mampu tembus 715 konsol ya, bisa jadi pola KP handle seperti ini nanti sebelum dia uptrend lagi menembus 780 dan all time high. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari time frame bulanannya koreksi biasa ya, bulan ini wajar. Setelah 5 bulan naik dan ada koreksi ya itu wajar, tapi Bapak Ibu perhatikan koreksinya belum kecil. Masih oke nih harusnya ya. Kalau menurut saya sih target all time high 3 bulan ke depan. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 132, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Hoki diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Hoki belum kemana-mana ya. Pokoknya di atas 120 masih aman Hoki. Apalagi Hoki itu kalau menurut saya dia akan membentuk base konsolidasi sideways dulu. Bapak Ibu perhatikan dia itu turun, koreksi juga volumenya kecil, berarti dijaga. Harusnya maksimal Cleo turun itu 120 ya, ini dijaga kemungkinan konsol. Cuman harga sekarang itu harga-harga nanggung. Kalau mau trading cepet ya stop loss aja. Kalau gagal bertahan di atas 130, nanti buyback di 120. Bisa seperti itu strateginya, atau strategi lain pakai average down, atau ya silahkan aja pakai strategi apapun. Yang penting Bapak Ibu tuh win rate-nya, profitnya, hasil tradingnya lebih banyak profit daripada loss. Nah, supaya itu bisa konsisten lebih banyak profit, ya harus belajar. Kalau modal feeling doang mungkin sekali dua kali bisa, tapi pasti keseringan nyangkut. Apalagi nggak pakai stop loss. Ya, seperti itu. Untuk Hoki, langsung saja ke saham terakhir. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1660, terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. ULTJ dia sudah membentuk swing low dan terus membentuk higher low. Ya bisa dibilang dia sudah mantul dari supportnya EMA 200-nya di sekitaran 1600. Tapi titik aman pertamanya dia harus melewati resistennya 1700. Di atas itu baru aman untuk ULTJ. Tapi kalau menurut saya, apalagi MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas, jelek-jeleknya ULTJ itu konsolidasi. Gagal menembus 1700 sampai 1715, dia akan turun lagi ke arah support 1600 dan konsolidasi sebelum ya 1-2 bulan ke depan. Kalau menurut saya ini konfirmasi bisa swing low 3 bulan ke depan sampai akhir Desember. Kemungkinan besar 1600 nggak akan jebol lagi, nggak akan turun dari itu. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.